Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah seorang ibu muda tersangka pelecehan belasan anak di kawasan Rawasari, Kota Jambi. Sebanyak 17 anak termasuk 2 perempuan menjadi korban pelecehan ibu muda pemilik rental PlayStation ini. Korban pelecehan ibu muda pemilik rental PlayStation terus bertambah. Dari korban awal 11 anak, penyidik kembali menemukan adanya 6 anak lainnya yang menjadi korban pelaku. Hal ini diungkapkan Dirkrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta saat melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP di rumah tersangka pelaku. Tersangka pelaku adalah seorang ibu rumah tangga berusia 25 tahun berinisial YN. Tersangka diketahui menyewakan atau rental PlayStation kepada anak-anak tetangganya yang kemudian menjadi korban pelecehan. Dari hasil penyelidikan, seluruh anak yang menjadi korban termasuk 2 perempuan adalah warga yang tinggal di sekitar rumah korban. Usia para korban bervariasi mulai dari 8 hingga 15 tahun. Dan kami sudah mendapatkan tambahan nama-nama korban yang berjumlah 6 orang dan direncanakan untuk pemeriksaan di minggu depan. Artinya sudah jadi 17 atau gimana, Pak? Ya, tambahan 6 ini akan kita lakukan pemeriksaan di minggu depan. Berarti total semua korban yang sudah kami dapatkan nama-namanya sebanyak 17 orang. Tapi pemeriksaannya 6 orang akan dilaksanakan minggu depan. Awalnya kasus pelecehan oleh ibu muda ini terungkap akibat pengakuan dari tersangka sendiri. Tersangka awalnya mengaku dilecehkan oleh anak-anak tetangganya. Namun setelah dikonfrontasi, petugas akhirnya menetapkan ibu muda ini menjadi tersangka dan ditahan di Polda Jambi. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari kasus pelecehan yang dilakukan ibu muda terhadap belasan anak, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Andri Ananta, Dirkrimum Polda Jambi. Pak Andri, selamat sore. Apa kemudian perkembangan terbaru dari pengungkapan kasus ini, Pak? Ya, baik, Mbak. Terima kasih, selamat sore. Kami sampaikan hasil perkembangan dari olah TKP yang kami lakukan kemarin. Kami mendapatkan 6 korban baru, yang jelasnya 5 perempuan dan 1 laki-laki. Kami sudah menjadwalkan pemeriksaan untuk besok, dikarenakan hari ini ke-6 korban masih bersekolah dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk bisa dihadirkan setelah esok hari pulang dari sekolahnya. Dari jumlah yang sudah kami himpun, sebanyak 17 orang saat ini juga menjadi korban pelecehan seksual dari tersangka Y alias NT. Kemudian kami juga sudah melakukan pemeriksaan kemarin kepada suami serta mertua dari tersangka. Ada informasi-informasi yang sudah kami dapatkan dan akan kami tindak lanjuti terkait masalah perilaku dari si tersangka ini. Demikian, Mbak. Baik, kami konfirmasi kembali, artinya untuk total korban sudah ada 17 orang dan rencananya juga 6 korban baru akan dilakukan pemeriksaan esok. Pak, apakah sudah diketahui apa motif dari pelecehan ini? Betul, Mbak. Selama saya konfirmasi 17 korban dengan data ya tambahannya 5 perempuan dan 1 laki-laki. Terkait masalah motif, di awal pemeriksaan sampai dengan kemarin kita juga melanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka. Tersangka belum mengakui atas kejadian yang dirasakan oleh 11 korban yang sudah kita ambil keterangannya. Jadi tersangka masih mengakui bahwa dialah sebagai korban dan dia sudah membuat pengaduan, si tersangka sudah membuat pengaduan di Satreskrim Polresta Jambi dan prosesnya penyelidikan dilaksanakan oleh rekan-rekan Polresta berjalan secara paralel bersama dengan kami. Harapannya nanti dari rekan-rekan Polresta bisa menemukan bukti ataupun saksi dari yang dihadirkan oleh si pelapor, dalam hal ini tersangka di tempat kami, dan nanti akan kita lihat apakah ada motif lain yang sampai dengan saat ini kami melihat korban itu dimanfaatkan kerentanannya, kemudian dimanfaatkan karena mungkin masih anak-anak untuk melakukan tindakan-tindakan pelecehan seksual. Demikian, Mbak. Pak Andri, tadi Anda menyebutkan bahwa pengakuan pelaku bahwa pelaku ini bahkan juga sebagai korban. Bagaimana bisa pelaku yang usianya justru sudah lebih tua daripada korban ini merupakan korban juga? Seperti apa sebenarnya penjelasannya?
penjelasannya berdasarkan pengaduan yang dibuat oleh si tersangka di tempat kami yang melaporkan di Polresta. Si tersangka ini menyampaikan, membuat aduannya bahwa dia korban pemerkosaan dari anak-anak ini, Mbak. Baik. Makanya kami sudah mengarahkan kepada Satreskrim Polresta untuk mengambil tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Satreskrim Polresta Jambi. Termasuk juga si tersangka kami dan merupakan pelapor di Polresta juga menyampaikan bahwa ada bukti-bukti luka-luka yang saat ini penyidik dari Polresta sudah melakukan visum. Kemarin sudah dilaksanakan visum luar dan hari ini dilaksanakan visum dalam kepada si pelapor dan yaitu tersangka di Polda Jambi. Berdasarkan pengakuan dari pelaku yang menceritakan bahwa dirinya adalah korban juga, seperti apa kemudian tindak lanjut dari pihak kepolisian? Sudah sejauh mana Pak penyelidikan yang dilakukan? Tadi saya sampaikan, Mbak, bahwa hak warga negara untuk membuat pengaduan ataupun laporan. Kami dari penegak hukum pasti akan menerima. Tapi harus didukung dengan saksi dan juga bukti. Proses yang dilakukan oleh Satreskrim saat ini masih berjalan. Pemeriksaan terhadap korban, yaitu tersangka kami, kemudian melakukan visum, sudah dilakukan. Nanti apabila ada perkembangan, kami juga akan sampaikan. Tapi secara paralel, kami pun juga melaksanakan penyidikan. Kami sudah menambah keterangan dari saksi, yaitu suami serta mertua. Mungkin ada tambahan lagi nanti saksi-saksi yang lain. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan UPTD PPA Provinsi Jambi. Kita akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kejiwaan dari si tersangka ini. Karena ini sejalan dengan hasil keterangan dari suami si tersangka. Baik. Untuk TKP sendiri apakah hanya satu lokasi saja yaitu di rumah pelaku atau sebenarnya mungkin pelaku ada mengakui ada beberapa TKP atau tempat lainnya juga? Dari keterangan korban, TKP hanya di satu tempat yaitu di rumahnya si tersangka. Tapi ada ruangan-ruangan yang digunakan, yang pertama di ruangan tidur si tersangka, kemudian di bagian luar ada bagian dekat dapur yang juga dijadikan tempat pelecehan seksual. Oke. Tadi Pak Andri juga sempat menyebutkan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan juga terhadap salah satunya mertua pelaku. Apakah sudah diketahui bahwa memang mungkin ada track record sebelumnya pelaku melakukan hal yang cukup janggal lainnya, Pak? Kalau dari keterangan mertua tersangka, dari hubungan antara si suami dengan istri tidak cukup baik dan keterangannya pada saat suami tersangka ini sakit parah yang kondisinya juga tidak bisa bekerja selama 8 bulan juga tidak pernah mendapatkan perhatian dari si istrinya. Baik. Dan juga kami mendapatkan keterangan dari si suami tersangka bahwa apabila dalam melayani hubungan antar suami dan istri tidak dilayani dengan baik, si istri bisa marah, kemudian bisa sampai melukai dirinya dan bisa mengancam akan menganiaya putrinya yang masih kecil. Demikian, Mbak. Baik, kita akan nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya. Terima kasih Kombes Pol Andri Ananta, Dirkrimum Polda Jambi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Terima kasih, Mbak. Selamat sore.